Halo, selamat datang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Firjatullah Simbolon. NIM saya 28025185572 dari jurusan S1 Computer Science BINUS University. Dalam video ini saya akan membahas ISO 27001, standar internasional di bidang keamanan informasi dan mengapa hal ini penting untuk kalian sebagai mahasiswa Computer Science. Ada 4 hal yang akan kalian pahami setelah menonton video ini. Yang pertama, apa itu ISO 20001 dan untuk apa standar ini dibuat. Kedua, apa itu CIA Triad, yaitu 3 pilar dasar keamanan informasi. Ketiga, bagaimana ilmu CS yang sudah kalian pelajari terhubung langsung ke ISO 20001. Keempat, mengapa memahami ISO 20001 bisa menjadi keunggulan nyata di dunia kerja nantinya. ISO 20001 adalah standar internasional yang mengatur bagaimana sebuah organisasi harus mengelola keamanan informasinya. Standar ini diterbitkan oleh 2 badan internasional, yaitu ISO dan IEC. Saat ini berada di edisi ketiga yang terbit pada tahun 2022. Untuk memberikan gambaran skalanya, standar ini sudah diadopsi di lebih dari 160 negara, dan lebih dari 70.000 organisasi di seluruh dunia telah tersertifikasi. Yang dimaksud tersertifikasi adalah organisasi tersebut sudah diaudit oleh pihak independen dan terbukti memenuhi seluruh persyaratan standar ini. Sebelum masuk lebih jauh, ada satu konsep dasar yang perlu dipahami terlebih dahulu, yaitu CIA Triad. CIA di sini bukan badan intelijen, melainkan singkatan dari 3 kata, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality artinya informasi hanya boleh diakses oleh orang yang memang berhak. Contoh sederhananya, yaitu password tidak boleh bisa dilihat sembarang orang. Lalu yang kedua adalah integrity, artinya informasi tidak boleh berubah tanpa izin. Contohnya, data transaksi bank tidak boleh dimodifikasi oleh pihak manapun tanpa otorisasi. Kemudian yang terakhir adalah availability, yaitu informasi harus bisa diakses kapanpun dibutuhkan. Contohnya seperti aplikasi layanan publik tidak boleh tiba-tiba tidak bisa diakses karena diserang. Semua kontrol dalam ISO 20001 pada dasarnya bertujuan menjaga ketiga hal ini. Mungkin ada yang bertanya, apa sih hubungannya ISO 20001 dengan computer science? Ya, jawabannya adalah hampir semua yang kalian pelajari di computer science bersentuhan langsung dengan standar ini. Software engineering, menulis kode yang aman dan terhindar dari celah-celah keamanan. Networking, mengatur firewall dan memastikan lalu lintas data terlindungi. Database system, menyimpan dan mengenkripsi data agar tidak bocor. Cloud computing, mengelola siapa yang boleh mengakses apa di infrastruktur cloud. Cyber security, mencari dan menutup celah sebelum dieksploitasi. Dan AI dan data science, yaitu memastikan data yang diolah tidak melanggar privasi. Artinya, kalian tidak perlu belajar dari nol, karena pengetahuan-pengetahuan yang tadi sudah saya bicarakan sudah kita miliki dan sudah tinggal diarahkan ke konteks keamanan informasi saja. Oke. ISO 20001 disusun dalam 10 klausul atau bab. Klausul 1-3 itu hanya berisi pendahuluan dan definisi, dan isi utamanya dimulai dari klausul 4. Klausul 4 simpelnya menetapkan ruang lingkup, apa yang dilindungi dan siapa yang terlibat. Klausul 5 menegaskan bahwa manajemen puncak harus aktif berkomitmen terhadap keamanan data tersebut. Klausul 6 adalah tahap perencanaan. Disinilah penilaian risiko dilakukan. Klausul 7-10 mencakup pelaksanaan, pemantauan, audit, dan perbaikan. Di luar klausul-klausul ini terdapat satu bagian tambahan yang disebut Annex E. Annex A ini berisi 93 kontrol keamanan yang bisa dipilih organisasi sesuai kebutuhannya masing-masing. Oke. 93 kontrol dalam Annex A dibagi ke dalam 4 kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok organisasional, yaitu mengatur kebijakan, peran, dan tanggung jawab dalam organisasi. Yang kedua adalah control people, yaitu mengatur bagaimana karyawan dilatih dan bertanggung jawab terhadap keamanan informasi. Yang ketiga adalah control physical, yaitu mengatur keamanan ruang server, peralatan, dan akses fisik ke gedung. Dan yang terakhir adalah kelompok 4, yaitu technological. Technological ini adalah hal yang paling relevan bagi kita computer science graduate. Hal ini mencakup technical seperti enkripsi data, penulisan kode yang aman, pemantauan log aktivitas sistem,
durasi jaringan, dan masih banyak lagi. Inilah bagian di mana kemampuan teknik seorang computer science profesional paling banyak dibutuhkan. Sekarang, mari kita lihat mengapa semua ini penting di dunia nyata. Menurut laporan IBM tahun 2024, rata-rata biaya dari satu insiden kebocoran data mencapai hampir kira-kira 5 juta dolar AS. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menyadari bahwa telah terjadi kebocoran itu adalah 277 hari, hampir 1 tahun. Lalu, pada beberapa tahun lalu di Indonesia, beberapa kasus nyata pernah terjadi. Misalkan seperti kebocoran data BPJS pada tahun 2021, itu mempengaruhi 279 juta data penduduk. Kemudian kebocoran data BJTI pada 2023, dan juga pernah waktu tahun 2004 terjadi serangan ransomware pada pusat data nasional yang melumpuhkan layanan pemerintah. Insiden-insiden ini terjadi pada organisasi yang sistem keamanan informasinya tidak cukup matang. ISO 27001 ada untuk mencegah hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi. Selain risiko teknis, ada juga kewajiban hukum yang perlu diperhatikan. Di Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang disahkan pada tahun 2022 mewajibkan setiap organisasi yang menyimpan atau mengolah data pribadi untuk memiliki sistem perlindungan yang layak. ISO 27001 adalah kerangka teknis yang paling banyak digunakan untuk membuktikan kepatuhan terhadap undang-undang ini. Di level internasional, GDPR dari Uni Eropa berlaku bagi siapapun yang bekerja dengan perusahaan berbasis di Eropa. Sedangkan di sektor keuangan Indonesia, OJK juga mewajibkan manajemen risiko teknologi informasi melalui POJK nomor 11 tahun 2022. ISO 27001 menjadi fondasi teknis dari seluruh regulasi tersebut. Dengan memahaminya sejak sekarang, kalian sudah siap masuk ke dunia kerja tanpa perlu belajar ulang dari awal lagi. Inti dari ISO 27000 sendiri itu adalah manajemen risiko. Cara kita menghitung risiko sebenarnya sederhana, yaitu risiko sama dengan seberapa besar kemungkinan suatu terjadi dikalikan dengan seberapa besar dampaknya jika terjadi. Setelah risiko kita nilai dengan rumus sebelumnya, maka ada 4 pilihan yang bisa kita ambil. Pertama, hindari. Hentikan aktivitas yang menimbulkan risiko tersebut. Yang kedua, kurangi. Terapkan langkah-langkah teknis agar risiko tidak terlalu besar. Yang ketiga, alihkan. Gunakan asuransi atau serahkan ke pihak yang lebih mampu untuk menanganinya. Yang keempat adalah terima. Jika risikonya kecil dan masih di dalam batas wajar, organisasi bisa memilih untuk menerimanya. Bagi developer dan engineer, peran terbesar kita ada di pilihan kedua, yaitu membangun kontrol teknis yang mengurangi risiko atau bisa kita bilang mitigasi. Siapa yang sebenarnya paling banyak mengimplementasi kontrol ISO 27000 di lapangan? Jawabannya adalah para profesional computer science. Sebagai software developer, tanggung jawab kalian mencakup penulis kode yang aman, memastikan input dari pengguna tidak bisa disalahgunakan, dan memeriksa apakah library atau komponen yang digunakan memiliki celah keamanan. Kemudian, sebagai sistem atau network engineer, kalian yang mengatur firewall, memastikan sistem selalu diperbarui, dan memantau aktivitas mencurigakan di jaringan. Yang ketiga, sebagai database administrator. Kalian bertanggung jawab mengenkripsi data yang disimpan, membatasi siapa yang bisa mengaksesnya, dan memastikan data selalu bisa dipulihkan jika terjadi suatu insiden. Dan yang terakhir adalah sebagai cloud atau DevOps engineer. Kalian mengelola kebijakan akses di platform cloud, memastikan infrastruktur yang dibangun sudah aman sejak awal, dan mengamankan lingkungan kontainer seperti Docker atau Kubernetes. Semua pekerjaan ini sudah menjadi bagian dari keseharian seorang profesional computer science. Lalu, apa artinya semua ini untuk kita sebagai lulusan dari computer science? Pertama, ini adalah pembeda di pasar kerja. 2 kandidat dengan kemampuan teknis yang setara. Yang satu paham ISO, sedangkan yang satu tidak. Perusahaan selalu memilih yang pertama, yaitu yang paham terhadap standar ini. Yang kedua, ini adalah kebutuhan nyata untuk proyek-proyek besar atau proyek-proyek enterprise. Hampir setiap proyek skala besar memiliki tahapan review keamanan sebelum produk bisa diluncurkan. Tanpa pemahaman sistem ini, kalian akan kesulitan untuk melewati tahapan tersebut. Yang ketiga, ISO 27001 adalah bahasa yang digunakan di seluruh dunia.
Baik kalian bekerja di Jakarta, Singapura, Thailand, dan segala macamnya, atau perusahaan global secara remote pun, standar ini dikenal dan digunakan di mana-mana. Berikut adalah 8 peran industri yang secara langsung membutuhkan pemahaman ISO 27001, yaitu Information Security Analyst, GRC Analyst, Penetration Tester, Security Engineer, IT Auditor, Cloud Security Architect, Data Privacy Officer, dan Security Consultant. GRC di sini singkatan dari Governance, Risk, and Compliance, yaitu bidang yang bertugas memastikan organisasi patuh terhadap standar dan regulasi keamanan. Berdasarkan data dari BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara, Indonesia saat ini membutuhkan setidaknya 8.000 profesional keamanan cyber yang berkualifikasi. Namun, setiap tahunnya hanya sekitar 100 orang yang dihasilkan dari negara ini. Artinya, permintaan jauh melampaui ketersediaan tenaga ahli. Sebelum menutup, ada 4 anggapan keliru tentang ISO 27001 yang sering muncul. Pertama, ada yang beranggapan ISO 27001 hanya relevan untuk perusahaan besar. Standar ini justru dirancang untuk semua ukuran organisasi. Startup yang menyimpan data pengguna pun tetap terikat UU PDP. Yang kedua, ada yang berpikir ini cuma urusan tim IT security. Tidak, developer justru adalah pihak yang paling banyak mengimplementasikan kontrol teknis di lapangan. Yang ketiga, ada yang mengira ISO 27001 hanya perlu dipersiapkan saat audit saja. Salah, ISO 27001 adalah sistem manajemen yang berjalan sepanjang tahun. Audit di sini hanyalah suatu bagian kecil dari semua prosesnya. Yang keempat, ada yang beranggapan belajar ISO 27001 berarti hanya menghafal dokumen. Salah juga, standar ini sendiri hanya 19 halaman. Yang sesungguhnya membutuhkan keahlian teknis adalah implementasinya. Mulai dari enkripsi, pengelolaan akses, hingga penanganan insiden dan poin-poin yang ada di layar. Ada 3 poin utama yang dapat diambil dari video ini. Yang pertama, standar ISO 27001 bukan hanya dokumen. Ini adalah sistem yang terus berjalan dan terus kita perbaiki dengan tujuan menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi. Yang kedua, kita sebagai mahasiswa lulusan computer science nantinya sudah memiliki fondasi yang tepat. Keamanan informasi bukan bidang yang terpisah dari computer science. Maka ini adalah menjadi aplikasi dari ilmu yang sudah kita pelajari. Jadi ISO 27001 ini adalah pengaplikasian, pengimplementasian dari ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari pada saat kuliah. Kemudian yang terakhir, ketiga, kebutuhan akan profesional yang paham keamanan informasi sangat besar, apalagi di Indonesia. Biaya insiden kebocoran data terus naik, regulasi semakin ketat, dan kesenjangan tenaga ahli masih sangat lebar. Keamanan dimulai dari diri Anda. Kalian adalah orang-orang yang akan membangun sistem, menulis kode, dan mengelola data yang nantinya akan digunakan jutaan orang. ISO 27000 memberikan kerangkanya. Kemampuan komputer sains kalian lah yang memberikan kemampuan untuk mewujudkannya. Terima kasih. Seluruh referensi yang digunakan dalam video ini dapat dilihat pada slide berikut.